Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja, dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini, kita akan membahas kasus yang begitu mengerikan, karena yang menjadi korban dalam kasus ini adalah anak-anak, termasuk bayi yang masih berusia 18 bulan, dan aksi bejatnya ini akan dia rekam, lalu dijual di internet, atau lebih tepatnya di situs gelap. Peter Scully lahir pada bulan Januari tahun 1963 di Melbourne, Australia. Dia memiliki istri dan 2 orang anak, di mana keluarga ini tinggal di Narre Warren, pinggiran kota Melbourne, Australia. Sebenarnya keluarga ini terlihat seperti keluarga pada umumnya. Mereka terlihat normal dan sama sekali tidak terlihat ada yang aneh maupun mencurigakan dengan keluarga ini, hingga pada suatu hari, Peter tiba-tiba mulai berubah. Dia bahkan memilih untuk meninggalkan keluarganya dan pindah ke kota Melbourne. Semua perubahan yang dialami oleh Peter ternyata didasari oleh keinginannya yang ingin mendapatkan banyak uang, dan dia memilih untuk terjun ke dunia kriminal. Dia melakukan penipuan di bidang properti, hingga menyebabkan 20 investor atau lebih kehilangan uang mereka yang diperkirakan berjumlah 2,6 juta dolar atau sekitar 43 miliar rupiah. Salah seorang rekan kerja lainnya juga mengaku telah kehilangan uang sebesar 200 ribu dolar atau sekitar 3 miliar rupiah dalam skema properti Peter, meskipun awalnya dia cukup ragu dengan bisnis ini. Setelah berhasil mendapatkan banyak uang, Peter ternyata mulai bermain-main dengan yang namanya perempuan, dan dia ikut bergabung dalam pesta seks yang ada di pinggiran kota. Tidak hanya itu saja, dia juga akhirnya mendapatkan seorang pacar yang bernama Ling, yang usianya masih remaja dan dia berasal dari Malaysia. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena orang-orang yang sudah ditipu oleh Peter akhirnya melapor ke pihak berwajib. Jadi pada tahun 2009, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia melakukan penyelidikan atas Peter karena telah terlibat dalam 117 pelanggaran penipuan dan penipuan yang berkaitan dengan real estate maupun properti. Hal inilah yang membuat Peter akhirnya melarikan diri ke Pulau Mindanao yang ada di Filipina tepat pada tahun 2011, di mana dia mulai mengembangkan jaringan pedofil internasional yang kemudian akan disiarkan secara langsung di dark web atau di situs gelap yang ditujukan kepada para pelanggan yang sudah membayar melalui perusahaan produksinya yang bernama Kesenangan Tanpa Batas. Dan di dalam video tersebut, anak-anak akan dilecehkan dan disiksa secara seksual sesuai dengan permintaan mereka. Peter sendiri benar-benar tahu kalau dia harus memangsa orang-orang muda dan keluarga yang tidak mampu, yang bisa dimanipulasi dengan berjanji kepada orang tua mereka kalau dia bisa membantu mereka dengan makanan dan juga pendidikan. Namun dia tidak melakukan hal ini sendirian, dia juga dibantu oleh 2 orang pacarnya atau 2 kaki tangannya yang memang berasal dari Filipina, yaitu Alvarez dan Lisil Margalo yang membantunya menemukan korban. Di mana kedua wanita itu juga muncul dalam video milik Peter yang sangat meresahkan, dan kenalan mereka yang bernama Dorothy juga ikut mengambil peran dalam kasus ini. Video yang diproduksi oleh Peter sebenarnya sangat-sangat mengerikan karena melibatkan anak-anak yang berusia 5 tahun dan bayi yang masih berusia 18 bulan, di mana video tersebut diberi judul Daisy Destruction dan mereka mengalami penyiksaan. Kemudian mereka juga diperkaos oleh Peter dan kedua pacarnya yang juga orang Filipina. Tapi yang paling meresahkan bahwa ternyata Peter memiliki banyak pelanggan atau orang-orang yang rela membayar sebesar 10.000 dolar setiap sekali tayang atau sebesar 163 juta rupiah. Atas desakan Peter, beberapa penganiayaan fisik yang sangat parah akan dilakukan terhadap anak-anak tersebut, di mana hal itu dilakukan oleh salah satu pacarnya, yaitu Lisil yang saat itu masih berusia 19 tahun, yang sebelumnya pernah menjadi korban perdagangan manusia saat ia masih anak-anak. Lalu pada tahun 2013, Peter mencekik seorang anak perempuan yang berusia 11 tahun yang bernama Cindy hingga meninggal dunia. Kemudian dia mengubur tubuhnya di bawah rumah. Dengan begitu bisnisnya masih bisa tetap berjalan dan dia bisa mendapatkan banyak keuntungan. Di sisi lain, Alvarez kekasihnya atau lebih tepatnya kaki tangannya, karena pada dasarnya hubungan mereka tidak seperti pasangan kekasih, tapi Alvarez hanya sebagai pemuas nafsu bagi Peter, dan Peter juga menjalin cinta dengan Lisil. Alvarez kemudian berhasil membujuk Rosie yang berusia 12 tahun dan sepupunya yang berusia 9 tahun untuk datang ke rumah yang mereka tinggali bersama Peter, di mana Peter memaksa mereka untuk menggunakan kalung anjing
memaksa mereka membuka pakaian, sampai mereka benar-benar tidak mengenakan apapun, dan selanjutnya mereka diminta untuk melakukan hal yang begitu menjijikkan. Alvarez juga akan menutupi wajah mereka dengan menggunakan bantal, dengan begitu mereka tidak bisa berteriak. Di sela-sela sesi syuting, kedua anak perempuan itu diperintahkan untuk menggali lubang di halaman belakang rumah, di mana pada saat kalung rantai tersebut dilepaskan, mereka menyadari kalau lubang yang mereka gali adalah kuburan mereka sendiri, tapi kemudian mereka berhasil melarikan diri. Sementara Alvarez ternyata memiliki sedikit penyesalan karena telah membawa kedua anak perempuan itu dan telah diperlakukan dengan cara yang mengerikan. Hanya saja, dia tidak bisa berbuat apapun selain menuruti apa yang diperintahkan oleh Peter. Sebenarnya ada banyak anak-anak yang telah menjadi korban Peter, dan orang tua dari anak-anak tersebut memiliki rasa penyesalan yang sangat besar karena niat tulus mereka hanya ingin memperbaiki kehidupan anak-anaknya. Salah satunya adalah seorang ibu yang bernama Arlene Loyola dan ketujuh anaknya yang hidup dengan $2 sehari atau sekitar Rp32.000 menyerahkan putrinya yang berusia 8 tahun pada Peter setelah dia berjanji kalau dia akan memberikan makanan dan pendidikan pada putrinya. Arlene tentu saja sangat senang dengan tawaran ini. Dia tidak ingin membuang kesempatan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi putrinya. Namun 2 minggu kemudian, setelah putrinya tinggal bersama Peter, naluri keibuan Arlene tiba-tiba muncul, dan pada saat dia pergi ke rumah Peter, dia menemukan kalau putrinya sudah mengalami hal yang begitu mengerikan. Dia sudah diperkaos dan sudah dipukuli berulang kali. Lalu Arlene membawa putrinya pulang, dan dia masih berjuang untuk memaafkan dirinya sendiri. Sementara korban lainnya, seorang anak perempuan yang bernama Barbie yang berusia 5 tahun, Lisa yang berusia 12 tahun, Cindy yang berusia 11 tahun, dan Daisy yang berusia 18 bulan, di mana mereka menyiksa anak-anak ini secara seksual, bahkan fisik, termasuk Daisy yang masih bayi. Dalam salah satu video, terlihat bayi perempuan itu digantung terbalik saat ia disiksa oleh Peter, dan terlihat seorang wanita yang menggunakan topeng bersama anak-anak lainnya. Kemudian wajahnya dilakban, dengan begitu mereka tidak bisa menangis, lalu mereka juga menggunakan benda lainnya. Sebenarnya tidak hanya mereka, tapi ada puluhan anak yang diperkaos dan disiksa, di mana semua aktivitas itu direkam, kemudian dijual di situs gelap. Sebenarnya, kepolisian Filipina sama sekali tidak memperhatikan atau mungkin mereka tidak memiliki informasi apapun mengenai apa yang telah dikerjakan oleh Peter, tapi kemudian penyelidikan dilakukan saat penegak hukum asing atau Interpol menghubungi mereka. Kalian perlu tahu kalau di dalam situs gelap tidak hanya Peter yang memproduksi atau memperjualbelikan video yang tidak senonoh, tapi ada banyak orang yang mampu melakukan hal yang mengerikan ini. Salah satunya adalah Matthew Graham atau yang dikenal dengan Lux, seorang mahasiswa nanoteknologi yang berusia 22 tahun, di mana dia mengoperasikan atau menjalankan situs web gelap yang ternyata sangat terkenal yang bernama Hard to the Core, dan dia menjalankan situs ini dari kamar tidurnya di rumah orang tuanya di pinggiran kota Melbourne, Australia. Sebenarnya cukup aneh mendengar seseorang yang masih muda tapi mereka bisa terlibat dengan yang namanya hardcore, padahal hal itu sangat sadis bahkan sangat mengerikan. Dan biasanya, baik video maupun foto yang berbau pornografi umumnya berasal dari negara-negara miskin tapi pasarnya benar-benar mendunia. Sementara menurut data kepolisian, bahwa negara Filipina merupakan salah satu dari 10 negara penghasil pornografi anak terbesar di dunia, tempat di mana para predator mengeksploitasi kemiskinan dan mengubah anak-anak menjadi komoditas. Tapi kemudian diketahui bahwa ternyata Matthew atau yang dikenal dengan Lux pernah mengalami trauma berat atau penghinaan saat dia masih kecil, dan hal inilah yang membuatnya sangat senang melihat orang lain disakiti ataupun dipermalukan. Pada saat Lux membeli salah satu video milik Peter yang paling terkenal, yaitu video Daisy Destruction, yang menampilkan seorang anak perempuan yang berusia 13 tahun dipaksa melakukan tindakan mengerikan berupa pencambukan, lalu penyiksaan terhadap bayi yang berusia 18 bulan dan anak perempuan yang berusia 5 tahun. Kemudian Lux mempublikasikannya di situsnya, di mana hal itu justru menarik perhatian penegak hukum dan juga awak media. Mereka melihat kalau video itu benar-benar sangat mengganggu,
sangat mengerikan, dan pihak kepolisian Belanda mendengar ada seseorang yang berbicara beberapa kata dalam bahasa Belanda. Jadi, tim eksploitasi anak nasional Belanda akhirnya membuka investigasi dengan tujuan untuk menemukan para korban. Tapi mereka akhirnya tahu kalau orang yang ada di dalam video tersebut berbicara bahasa Inggris dengan aksen Australia yang sangat kental, dan karena polisi Belanda sudah berhasil mengumpulkan begitu banyak bukti terhadap orang ini, jadi mereka tetap menangani kasus tersebut hingga Peter akhirnya ditangkap pada tahun 2015, yang membuat kasus ini menjadi kasus internasional. Pihak kepolisian Australia juga ikut serta dalam penyelidikan kasus ini. Mereka benar-benar bekerja sama untuk memenjarakan orang-orang yang telah melakukan hal yang begitu mengerikan. Termasuk Matthew atau Lux juga akhirnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sebenarnya tidak hanya kepolisian Australia, para penegak hukum yang ada di seluruh dunia juga bekerja sama untuk mencari lokasi terjadinya peristiwa ini, dan mereka juga berupaya untuk menemukan para korban. Sementara menurut tim penyidik, mereka cukup kesulitan untuk menangkap Peter, seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Karena memang secara digital, Peter bisa menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Tapi untung saja, mereka berhasil menemukan potongan-potongan kecil teka-teki baru yang akhirnya mengarah pada Peter. Setelah identitas dan posisi Peter akhirnya diketahui, penegak hukum Australia dan Belanda yang sebelumnya sudah bekerja sama, lalu memberitahu pemerintah Filipina, di mana pihak kepolisian Filipina dengan cepat bergerak. Mereka mulai melakukan penyelidikan dengan mengetuk pintu rumah warga satu persatu, kemudian mencocokkan bagian dalam rumah dengan yang terlihat di dalam video milik Peter, hingga pada tanggal 20 Februari tahun 2015, Peter akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di kota Malaybalay, Filipina, di mana mereka berhasil menyelamatkan 8 anak, termasuk Daisy yang berusia 18 bulan, dan mereka menderita luka fisik yang mengerikan. Kemudian anak-anak ini ditempatkan dalam perlindungan saksi menjelang persidangan. Tim penyidik lalu menemukan jenazah Cindy yang sebelumnya dikubur di bawah rumahnya, dan hal ini memicu upaya internasional untuk mulai menyelidiki sepenuhnya dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Peter. Namun pada bulan Oktober tahun 2015, terjadi kebakaran di ruang bukti yang ada di kantor polisi. Baik komputer, kartu memori, kamera, dan rantai yang diduga digunakan Peter selama penganiayaan benar-benar rusak parah. Dan ini adalah bukti utama dalam kasus Peter, di mana banyak orang yang berspekulasi atau curiga kalau Peter menyuap seorang polisi setempat untuk membakar ruang bukti. Hanya saja, tidak ada bukti yang mendukung teori tersebut. Meski begitu, tuduhan terhadap Peter masih tetap kuat, jadi Peter harus menghadapi 75 dakwaan, karena menurut saluran berita televisi Jerman, diduga Peter telah melakukan pelecehan terhadap 75 anak. Ia diadili bersama 4 orang lainnya yang membantunya memproduksi konten pornografi, yaitu Christian dari Jerman, Alexander dan Dorothy dari Filipina, lalu Haniel dari Brasil. Sebenarnya kejahatan Peter dianggap sangat berat hingga beberapa jaksa mendukung penerapan kembali hukuman mati sebagai hukuman bagi Peter, padahal hukuman mati tersebut telah dihapuskan di Filipina sejak tahun 2006. Pada saat persidangan, Peter sebenarnya mengaku tidak bersalah, dia tidak mau mengakui perbuatannya, yang membuat pihak berwenang akhirnya meminta 10 orang korban untuk bersaksi, dan hal itu tentu menghidupkan kembali pengalaman mengerikan mereka. Kalian juga perlu tahu kalau kemungkinan besar Peter masih terus mengoperasikan kerajaan web gelapnya, bertukar panggilan telepon bahkan pesan teks dengan kaki tangannya Liesl sebelum akhirnya dia ditangkap. Hakim Jose lalu memerintahkan Peter dan Alvarez untuk membayar sebesar $87.000 atau sebesar 1,4 miliar rupiah kepada para korban. Kemudian pada bulan Juni tahun 2018, Peter dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan pada bulan November tahun 2022, Peter dijatuhi hukuman tambahan hingga 129 tahun penjara. Sementara Liesl dijatuhi 126 tahun penjara, dan 2 kaki tangannya yaitu Alexander dan Dorothy masing-masing dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Di sisi lain, Peter sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya. Bahkan saat persidangan berlangsung, dia bertindak tidak peduli. Dia terlihat tertawa dan bercanda dengan rekan terdakwanya.
Sementara para korban yang berhasil selamat serta keluarga mereka tetap mengalami trauma yang mendalam dan menjadi histeris ketika ingatan tentang kekerasan yang mereka alami muncul kembali. Sebenarnya tidak diketahui apa yang membuat Peter bisa melakukan tindakan yang begitu mengerikan, mengingat kalau dia juga seorang ayah dan memiliki 2 orang anak. Lalu pada saat dia diwawancarai, dia bilang kalau dia juga masih mencari tahu apa yang mendorongnya melakukan kejahatan tersebut, dan saat dia sudah menemukan jawabannya, dia akan memberitahu semua orang. Peter juga berencana akan mendokumentasikan, atau lebih tepatnya dia ingin menulis sebuah buku dari dalam penjara, seperti autobiografi, di mana dia akan menjelaskan secara rinci tentang kejahatannya dan kenapa dia melakukannya. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini, dan kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.